Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. 2 tahun sudah berlalu sejak Arman merasakan kehilangan terbesar dalam hidupnya. Hidupnya yang dahulu penuh warna, kini hanya dihiasi oleh kesedihan yang pekat. Istrinya, Dian, meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker yang sudah menyebar luas. Arman, yang sebelumnya adalah seorang pria yang penuh semangat, kini seperti bayangan dirinya yang dulu. Setiap hari, dia terbangun dengan perasaan kosong, seperti kehilangan arah dan tujuan. Dian adalah segalanya bagi Arman. Mereka menikah muda, menjalani kehidupan yang penuh harapan dan impian. Namun, takdir berkata lain. Seperti badai yang datang tanpa peringatan, Dian jatuh sakit dan keadaannya semakin memburuk. Arman tidak pernah berpikir bahwa hidupnya bisa hancur secepat itu. Setiap kali dia memandang foto keluarga mereka di dinding, dia merasa hatinya terkoyak. "Kenapa kamu pergi begitu cepat, Dian? Kenapa?" bisik Arman dalam hati, sesaat setelah dia menatap foto itu di ruang tamu yang sepi. Kini, 2 tahun setelah kepergian Dian, Arman merasa hidupnya terhenti. Dia bekerja sebagai seorang pengajar di sebuah sekolah dasar. Tapi setiap kali dia berada di kelas, pikirannya selalu melayang pada kenangan tentang Dian. Dia tak bisa lagi merasa semangat seperti dulu. Setiap detik yang berlalu hanya terasa sia-sia, seolah-olah dunia ini tak lagi punya arti. Tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar dari depan pintu kamar Arman. Anaknya, Rizky, yang kini berusia 8 tahun, berdiri dengan tatapan penuh harapan. "Papa, kapan kita pergi ke taman?" "Rizky kangen main bola sama papa," tanya Rizky dengan wajah ceria, meski matanya menunjukkan ada kekhawatiran. Arman menatap anaknya dengan rasa bersalah. Rizky masih kecil, terlalu muda untuk memahami betapa besar beban yang dipikul oleh sang ayah. Arman ingin sekali bisa memenuhi harapan anaknya, tapi setiap kali dia berusaha untuk bergerak maju, beban masa lalu menghalangi langkahnya. Namun, melihat mata Rizky yang penuh harap membuat Arman sadar bahwa dia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Anak itu butuh perhatian, kasih sayang, dan juga harapan. "Papa janji, Rizky. Besok, kita ke taman," jawab Arman, meskipun hatinya terasa berat. Namun, di dalam hati Arman, sebuah pertanyaan terus terngiang. Apakah masih ada harapan untukku? Apakah aku bisa keluar dari kegelapan ini? Keesokan harinya, Arman membawa Rizky ke taman seperti yang dijanjikan. Sambil berjalan di trotoar yang dikelilingi pepohonan rindang, Arman berusaha tersenyum. Rizky berlari-lari di sekitar area permainan, tertawa ceria, seolah dunia hanya miliknya. Arman duduk di bangku taman, matanya mengikuti setiap gerakan anaknya. Meski hati Arman berusaha untuk merasa ringan, ada perasaan hampa yang sulit dia lepas. Rasa sakit akibat kehilangan Dian masih menggerogoti jiwanya. Saat Rizky berlari kembali menghampiri ayahnya, wajah kecil itu terlihat penuh keceriaan. "Papa, lihat, aku bisa jago main bola," serunya, sambil menendang bola kecil ke arah Arman. Namun, Arman tidak bisa sepenuhnya ikut merasa bahagia. Hatinya terkoyak antara cinta dan kesedihan yang mendalam. Dia ingin menjadi ayah yang kuat untuk Rizky, tetapi dia tak tahu bagaimana cara melawan kesedihan yang terus menghantuinya. Malam itu, setelah Rizky tertidur dengan lelap, Arman duduk di ruang tamu, menatap foto keluarganya yang tergantung di dinding. Tanpa disadari, air matanya mulai mengalir. Kenapa dunia bisa begitu kejam? Pikirnya. Kehilangan Dian seakan menutup seluruh jalan kebahagiaan. Dia merasa hidupnya tidak berarti lagi tanpa wanita yang begitu dia cintai. Namun, dalam kesendirian malam itu, sebuah suara kecil terdengar, bukan dari luar, tetapi dari dalam hatinya sendiri. "Kamu tidak boleh menyerah, Arman. Rizky butuhmu lebih dari apapun." Pikiran itu menghantamnya dengan keras. Arman menyadari bahwa meski dia terluka, meski hatinya hancur, dia harus bangkit. Untuk Rizky, untuk masa depan yang masih menanti mereka. Arman menarik napas dalam-dalam,
berusaha menenangkan hatinya. Meskipun rasa sakit itu takkan pernah hilang, dia tahu bahwa dia masih punya tanggung jawab sebagai ayah. Pagi-pagi keesokan harinya, Arman mulai melangkah dengan tekad baru. Dia memutuskan untuk mulai menjalani hidupnya kembali. Dia menyadari bahwa meskipun Dian tidak ada lagi di sisinya, kenangan mereka akan selalu menjadi kekuatan. Arman mulai mengikuti terapi untuk mengatasi kesedihannya, bahkan berusaha mencari hal-hal kecil yang bisa memberi kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Setiap langkah terasa berat, dan masih banyak hari-hari gelap yang harus dihadapi. Tapi satu hal yang Arman pelajari, bahwa hidup tak akan pernah berjalan mulus. Kadang, kita harus jatuh terlebih dahulu sebelum bisa bangkit. Suatu hari, di tengah perjalanan untuk bekerja, Arman melihat seorang wanita tua yang sedang duduk di kursi roda. Seorang pria muda yang terlihat seperti anaknya dengan penuh kasih menyuapi sang ibu. Pandangan itu membuat Arman berhenti sejenak. Tanpa sadar, dia mengingat Dian. Betapa Dian selalu menjaga ibunya yang sakit dengan penuh cinta dan pengorbanan. Saat itu, dia merasa seolah ada kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Ini bukan waktunya untuk menyerah. Aku masih punya kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Rizky, bagi Dian, dan untuk diriku sendiri, pikir Arman, dengan mata yang mulai berbinar. Seiring waktu, Arman mulai terbiasa dengan ritme hidup yang baru. Meskipun tidak sepenuhnya pulih dari kesedihannya, dia berusaha menghidupkan kembali semangat yang dulu ada. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan untuk Rizky, mengantarnya ke sekolah, dan pergi bekerja. Ada hari-hari di mana dia merasa seakan berjalan di atas kabut, tetapi ada juga saat-saat kecil di mana senyuman Rizky membuatnya merasa ada arti dalam setiap langkah. Namun, meski ada kemajuan, hidup tidak pernah berhenti memberi ujian. Suatu pagi, Arman menerima telepon dari rumah sakit tempat Dian menjalani perawatan dulu. Hati Arman berdegup kencang saat mendengar nama rumah sakit itu. Ternyata, ibu Dian yang sudah lama menderita sakit, kini kondisinya semakin memburuk dan membutuhkan perawatan intensif. Arman merasakan sebuah pukulan berat, seolah beban yang telah dia coba tanggung kembali meningkat. Ibu Dian harus bagaimana? Pikir Arman dengan dada sesak. Arman tahu, ini adalah ujian lain yang datang setelah kehilangan Dian. Ibu Dian adalah satu-satunya keluarga yang masih ada, dan meskipun mereka tidak lagi bersama, Arman merasa dia punya tanggung jawab moral untuk merawat ibu mertuanya. Namun, dia juga merasa ragu. Apakah dia masih mampu untuk terus memberikan segalanya setelah semua yang terjadi? Setelah berdiskusi dengan Rizky, Arman memutuskan untuk mengunjungi ibu Dian. Setiap langkah Arman menuju rumah ibu Dian terasa begitu berat. Sesampainya di sana, wajah renta ibu Dian yang terbaring lemah di tempat tidur membuat hati Arman semakin hancur. Dia ingat betul bagaimana dulu ibu Dian begitu kuat, selalu hadir untuk mereka sebagai keluarga. Kini, wanita itu tampak rapuh, tak berdaya. "Ibu, maafkan Arman yang belum bisa lebih baik," bisik Arman saat memegang tangan ibu Dian yang dingin. Namun, ibu Dian membuka matanya perlahan, menyadari kehadiran menantunya. Dengan suara yang lemah, ibu Dian berkata, "Arman, jangan biarkan dirimu terpuruk. Kamu harus kuat untuk Rizky." Air mata Arman menetes. Kali ini bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena rasa tanggung jawab yang semakin besar. Tidak hanya Rizky yang butuhnya, tetapi ibu Dian juga mengandalkannya. Arman merasa seolah beban hidupnya semakin berat. Namun dia tahu, dia tidak bisa menyerah. Meskipun terhimpit dengan kenyataan yang begitu pahit, Arman harus terus berjalan. Hari demi hari, Arman mulai merawat ibu Dian. Dia melakukan segala yang bisa dia lakukan, memberi makan, memandikan, dan menemaninya. Setiap malam, dia tidur dengan perasaan cemas, takut sesuatu terjadi pada ibu Dian. Ketika Rizky bertanya tentang neneknya, Arman berusaha untuk tetap tegar dan berkata bahwa nenek hanya sedang beristirahat. Namun, di balik kebaikan dan pengorbanan yang dia lakukan, Arman merasa semakin kehilangan bagian dari dirinya. Tidak hanya kesedihan yang terus menghantuinya, tetapi juga rasa lelah fisik dan mental yang tak terkatakan.
Terkadang, saat ia pulang ke rumah, dia hanya ingin menyerah dan tenggelam dalam keputusasaan. Tapi setiap kali Rizky menyambutnya dengan senyum tulus, ia tahu bahwa dia harus terus bertahan. Suatu malam, setelah Rizky tidur, Arman duduk sendiri di ruang tamu yang sepi. Pikirannya melayang, berputar dalam kegelapan. Apakah aku bisa terus bertahan? Tanyanya dalam hati. Apakah ini semua sepadan dengan penderitaan yang kutanggung? Tiba-tiba, saat Arman menatap foto Dian di meja, dia teringat akan kata-kata terakhir istrinya sebelum meninggal. Jaga Rizky, dan jangan pernah menyerah. Hidup ini penuh ujian, tapi kamu bisa melaluinya. Karena kamu bukan hanya seorang suami, tetapi juga ayah yang kuat. Air mata Arman kembali mengalir, tetapi kali ini bukan hanya kesedihan, melainkan sebuah kesadaran. Dia tidak boleh menyerah. Untuk Dian, untuk ibu Dian, dan terutama untuk Rizky yang sangat membutuhkan kasih sayangnya. Keputusasaan tidak boleh menang. Karena, walaupun hidup ini penuh luka, selalu ada harapan yang menunggu di balik setiap perjuangan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Namun beban yang dipikul Arman tidak pernah terasa ringan. Merawat ibu Dian, mengurus Rizky, dan menjalani pekerjaan yang penuh tekanan seakan-akan membuatnya terus berada di ambang kelelahan fisik dan mental. Setiap malam, meskipun tubuhnya lelah, pikirannya selalu dipenuhi kecemasan tentang masa depan. Apakah ia cukup kuat untuk bertahan lebih lama? Namun, ada satu hal yang selalu membuat Arman bangkit. Setiap kali ia melihat anaknya, ia teringat akan janjinya kepada Dian. Aku harus terus berjuang. Meskipun terkadang perasaan ingin menyerah begitu kuat, Arman sadar bahwa Rizky adalah alasan yang cukup besar untuk melangkah ke depan. Dia tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah, tanpa arah hidup yang jelas. Suatu pagi, setelah merawat ibu Dian yang semakin lemah, Arman merasa kelelahan yang luar biasa. Pekerjaan, perawatan ibu Dian, dan tanggung jawab terhadap Rizky, semuanya mulai menumpuk dan menggerogoti tubuh dan pikirannya. Saat dia memasuki kelas untuk mengajar, tubuhnya terasa begitu berat. Suaranya serak dan matanya setengah tertutup. Tiba-tiba, seorang murid bernama Siti, seorang gadis kecil yang cerdas, menghampirinya dengan wajah penuh perhatian. "Pak Arman, kenapa wajahnya sedih?" tanya Siti dengan polos. Arman tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak apa-apa, Siti. Pak Arman hanya sedikit lelah," jawabnya dengan suara gemetar. Namun, Siti tidak berhenti bertanya. "Jangan sedih, Pak. Kalau Pak Arman sedih, saya juga sedih. Kami semua sayang sama Pak Arman. Loh." Kata-kata itu, meskipun sederhana, mengingatkan Arman pada kebaikan yang masih ada di dunia ini. Dia teringat akan tawa ceria Rizky yang selalu menghiburnya setiap hari. Dia teringat pada ibu Dian yang meski lemah, tidak pernah berhenti mengingatkan Arman untuk tidak menyerah. Arman tahu bahwa untuk mereka, dia tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Meskipun tak ada lagi Dian di sisinya, semangat dan cinta yang mereka tinggalkan terus mengalir dalam dirinya. Di malam hari, setelah memandikan ibu Dian dan menidurkan Rizky, Arman duduk sendiri di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega. Walaupun lelah dan terluka, hatinya merasa lebih ringan. Dia mengingat kembali apa yang dikatakan ibu Dian beberapa waktu lalu. "Jangan menyerah, Arman." Kalimat itu terus berulang dalam benaknya. Seperti sebuah mantra, ia mengingatkan dirinya bahwa hidup memang penuh dengan ujian, namun menyerah bukanlah pilihan. Arman tahu, hari-hari berikutnya tidak akan lebih mudah. Setiap hari adalah perjuangan, dan kadang-kadang, perasaan kesepian datang begitu mendalam. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun begitu, ada banyak alasan untuk tetap bertahan. Rizky butuhnya, ibu Dian butuhnya, dan yang lebih penting, Arman mulai menyadari bahwa dirinya sendiri juga butuh untuk terus berjuang. Dia butuh untuk menghormati kenangan Dian, untuk menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, dan untuk tidak membiarkan dirinya terjerumus dalam keputusasaan. Ketika malam itu ia menatap langit,
Arman merasa seperti ada secercah harapan yang mulai menyinari hatinya. Mungkin jalan hidupnya tidak akan pernah sama seperti dulu, tetapi dia tahu satu hal. Meskipun dunia ini kadang terasa sangat gelap, dia masih bisa menemukan cahaya dalam diri sendiri, dalam kenangan, dan dalam cinta yang dia miliki. Arman menatap ke depan dengan tekad yang baru. Ini bukan waktunya untuk menyerah. Dia masih punya banyak hal yang harus dijalani, banyak cinta yang harus diberikan, dan banyak pelajaran yang harus dipelajari. Mungkin, pada akhirnya, kita akan menemukan kekuatan kita bukan dari kesempurnaan, tetapi dari bagaimana kita bangkit setelah terjatuh.